Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas storage, tapi storage ini bukan sembarang storage. Pertama, kapasitasnya seperti yang kalian lihat 14 TB, 14 TB, total 28 TB. Tapi storage ini akan kita kombinasikan dengan kotak hitam yang ada di bawahnya dan kita akan menciptakan server kita sendiri yang lebih aman, lebih keren dan juga lebih cepat daripada Google Drive. Storage dan juga kotak hitam apa ini di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah NAS dari Synology. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu apa itu NAS, tapi buat yang belum, gampangnya itu seperti ini. NAS adalah singkatan dari Network Attached Storage. Network adalah jaringan, attached kecantol, storage adalah penyimpanan. Berarti penyimpanan yang kecantol di jaringan, atau biasanya kita menyebutnya dengan server. Tapi NAS dari Synology ini berbeda dengan NAS yang lain, karena Synology ini sudah memenangkan Reader Choice Award dari PC Mag sejak tahun 2012 sampai 2020. Jadi udah 8 tahun berturut-turut. Jadi kalau misalkan main Mobile Legends, ini harus di-ban, karena kalau nggak di-ban 2021 bakalan menang lagi. Dan sepertinya saya nggak usah memperkenalkan Synology terlalu dalam, karena buat kalian yang berkecimpung di dunia IT, apalagi di dunia server, pasti tahu tentang apa itu Synology. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa kita butuh dua storage hard disk ini dan juga kotak hitam dari Synology? Kita kan juga bisa pakai hard disk eksternal dengan dua storage ini. Dan di sini saya juga sudah mencontohkan, ini adalah HDD docking yang gunanya sebagai HDD eksternal. Karena sekali lagi seperti yang saya bilang di awal, kita akan membuat server kita sendiri yang lebih aman, lebih cepat daripada Google Drive. Nah, kalau kita menggunakan HDD tradisional dan HDD docking seperti biasa ini, memang dia juga sama-sama 2B seperti ini. Dan kita bisa pasang hard disknya di sini dan totalnya 28 TB. Tapi kalian tidak bisa mengaksesnya secara remote karena dia masih pakai tradisional atau konvensional, jadi pakai USB LAN seperti ini, dan kalian nggak bisa mengaksesnya dari mana aja. Kalau Synology server ini kalian bisa akses dari mana aja, dan karena sekarang kan lagi heboh virus ini ya, virus ini pokoknya. Dan kalau misalkan pakai ini kita bisa kerja dari rumah, jadi kita nggak perlu berpergian karena ada namanya content collaboration yang mungkin juga di video next akan kita bahas. Di video kali ini kita akan tertuju kepada bagaimana cara pemasangannya sampai kita bisa remote atau bisa mengakses secara remote dari mana aja. Karena fiturnya ini banyak banget, dan kalau saya gabungkan di satu video aja itu bakalan panjang banget karena fiturnya ini terlalu banyak menurut saya. Dan alasan kedua, karena sekarang kan sudah masuk era digital ya. Kalau misalkan zaman saya SMP dulu itu masih ada disket, masih ada flash disk dulu. Flash disk 1 GB itu udah kerasa gede banget. Karena file dulu itu kecil-kecil, paling cuman dokumen, kemudian 3GP, kemudian file musik MP3. Yang besarnya itu nggak gede seperti era digital saat ini. Kalau misalkan contoh kasusnya di DKID itu upload hampir setiap hari. Dan kalau misalkan satu video aja 10 menit, sebenarnya file raw atau file mentahnya itu lebih dari 10 menit, bisa sampai sejam, tergantung kalau misalkan saya salah ngomong, tergantung saya pakai berapa kamera, itu bisa satu video itu bisa sampai 30 GB. Nah, kalau tanpa bantuan Synology dan sebelum adanya Synology, pasti biasanya file-file saya yang dulu itu pasti saya hapus di recycle bin. Dan kalau misalkan ke depan saya butuh footage itu lagi, akhirnya saya harus download di video YouTube pribadi saya. Dan kalau misalkan nggak ada file raw-nya, itu beneran jadi masalah karena kadang ada file yang pengen saya tunjukkan karena udah saya buang di recycle bin, jadi nggak bisa saya akses lagi. Nah, dengan alasan dua itu saja, Synology Server ini sudah sangat membantu DKID dan juga bakalan membantu kalian semuanya yang butuh hard disk eksternal tapi bisa sebagai server. Oke lah, daripada kita teoretikal terus dan kalian bosen, sekarang langsung aja kita praktekkan. Dan di sini sudah ada NAS dari Synology yang namanya adalah DS718 Plus yang memiliki spesifikasi Intel Celeron J3 455 quad core dengan memori RAM 2GB DDR3L yang bisa di-upgrade sampai 6GB. Lah, kok storage ada RAM dan juga CPU-nya? Seperti yang saya bilang tadi, kita akan membuat server yang lebih aman, lebih keren dan lebih cepat daripada Google Drive. Dan server ini milik kita pribadi. Jadi servernya kita simpan di kotak ini.
Bukan seperti di Google Drive yang nyantol di jaringannya Google Drive yang mereka bisa mengakses seenaknya dan kapan saja. Jadi jangan di skip video kali ini karena kita akan menambah ilmu tentang dunia perserveran. Kalau dari segi desain ya kayak rak server biasa dengan 2B. B itu adalah tempat untuk attach storage-nya, dan storage-nya kita menggunakan hard disk yang bisa dibilang adalah hard disk terbaik untuk NAS Synology, yaitu Seagate Ironwolf Pro dengan kapasitas 14 TB, 14 TB. Jadi total 28 TB. Kenapa kita pilih Ironwolf dan juga Pro? Karena ada Ironwolf yang reguler dan ada yang Pro. Kenapa kita pilih yang Pro? Karena server ini nanti bakalan nyala terus setiap hari, 24 jam setiap harinya, dan hard disk itu masih punya komponen yang bergerak. Dan Ironwolf Pro adalah hard disk yang sudah memenangkan award di European Award Hardware 2018, dan untuk fitur-fiturnya juga cocok banget untuk NAS Synology. Dia didesain dengan teknologi yang namanya Agile Array, di mana dengan teknologi lifespan hard disk akan lebih panjang umurnya, dan Seagate Ironwolf Pro ini memang didesain untuk nyala terus karena sekali lagi server ini bakalan nggak pernah mati 24 jam nonstop. Dan takutnya kalau misalkan nggak pakai hard disk yang bener-bener pro dari Seagate, takutnya udah servernya bagus, harddisknya bad sector, harddisknya nggak bisa nyimpen dengan backup data yang baik. Ya sayang banget sih. Kemudian Seagate Ironwolf Pro ini juga memiliki fitur IHM yang berfungsi untuk monitoring kesehatan harddisk. Dan yang menurut saya paling keren adalah fitur Rescue Data Recovery, di mana selama 2 tahun data kita akan digaransi oleh Seagate. Jadi kalau selama 2 tahun data kita hilang secara tak terduga, itu kita bisa kirim langsung aja harddisknya ini ke Seagate. Di sana bakalan di recovery secara gratis dan itu di cover selama 2 tahun. Dan kalau buat server, menurut saya harddisk Ironwolf ini memang benar-benar yang paling bagus. Oke, sekarang kita bahas dulu kalau dari segi fisik NAS Synology DS718 Plus ini. Jadi pertama kalian bisa memasang dulu nih harddisknya nih. Kita pasang seperti memasang buku, jadi kayak kalian pasang buku di rak sama seperti itu, dan pastikan untuk B-nya ini nanti bakalan terkunci. Nah, nanti kalian juga bakalan mendapatkan kunci seperti ini, kemudian kalian bisa lock, istilahnya lock lemarinya seperti ini biar dia ngelock. Oke, sekarang kita bahas dulu kemampuan dari Synology DS78 Plus ini. Pertama, dia memiliki single B yang bisa membaca kapasitas harddisk sampai 108 TB, dan ini ada 2B. Dan kalau kalian misalkan punya harddisk 108 TB, single B dia masih bisa baca. Dikali 2 berarti 216 TB. Gila, itu mau nyimpen apa 216 TB? Kalau saya pribadi sih itu terlalu besar, dan menurut saya 28 TB ini sudah cukup. Kemudian untuk dayanya 65 watt, jadi walaupun server ini nyala 24 jam setiap hari, karena cuma 65 watt low power, jadi kalian nggak usah bingung tagihan listrik. Di bagian depannya terdapat beberapa indikator, dan kalau harddisknya kebaca, dia akan nyala hijau di bagian icon panah di cover B. Kemudian ada indikator status, indikator LAN 1, indikator LAN 2, tombol copy. Kemudian ada USB 3.0 yang gunanya untuk external drive seperti flash disk, hard disk eksternal, micro SD card, dan yang lain. Kemudian di bawah sendiri ada tombol power, dan di belakangnya ada 2 input LAN, USB 3.0 lagi 2 buah, Kensington lock, dan port SATA untuk extend Synology lagi kalau misalkan ke depan storage kalian udah penuh. Jadi kalian bisa extend sampai 7 lagi B, jadi total 9B. Kalian tinggal beli lagi Synology yang baru, kemudian kalian extend, jadi kalian nggak perlu setup lagi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya dari NAS Synology ini. Seperti yang saya bilang di awal, NAS adalah singkatan dari Network Attached Storage atau penyimpanan yang nyewantol di jaringan. Dan seharusnya dari sini kalian sudah paham dong. Kalau belum paham, contoh realnya, contoh kasusnya seperti ini. Jadi NAS Synology ini kita sambungkan pakai kabelan. Kita anggap saja mic ini adalah router. Jadi LAN-nya kita sambungkan ke sini, dan kalau sudah tersambung, semua device kalian yang terhubung dengan router yang ada di sini, entah pakai kabel LAN atau pakai kabel WiFi, dia bakalan bisa mengakses server Synology. Bagaimana caranya? Oke, jadi untuk caranya kalian bisa langsung masuk ke website dan kalian ketikkan aja find.synology.com. Cuman kalau menurut saya yang paling mudah itu kalian tinggal download aplikasinya, namanya Synology Assistant, kemudian kalian klik aja. Nah, kemudian akan muncul Synology kita nih di sini. Kalian klik lagi dan dia akan membuka browser. Browser di sini browser yang saya pakai Chrome. Nah, kalau misalkan di awal kalian harus setup dulu untuk admin, password dan lain-lain, tapi karena di sini saya sudah setup, jadi saya masukkan dulu. Intinya kalau misalkan nanti awal kalian harus masukkan dulu, harus atur, intinya atur password dan juga username, kayak gitu aja, gampang kok. Nah, setelah masuk tampilannya akan seperti ini. Jadi di pojok kanan bawah kalian bisa lihat kalau misalkan ada sistem monitoring. Jadi di sini ada kesehatan harddisk kita itu berapa sih, ini masih good. Kemudian CPU-nya berapa persen, RAM-nya berapa persen, LAN-nya berapa persen, dan tampilannya secara overall menurut saya itu interface-nya ini gampang banget.
Jadi di awal, ketika nanti awal kalian harus setup dulu untuk storage pool. Nah, di sini kalian bisa set storage manager. Kemudian kalian masuk ke storage pool. Di sini saya menggunakan konfigurasi RAID 1, di mana berarti 2 hard disk tadi saya backup atau saya mirroring. Jadi meskipun kapasitasnya 28 TB, terbacanya cuma 14 TB karena di mirroring. Jadi file yang ada di sini juga bakalan ada di hard disk yang ini. Gampangnya kayak gitu. Kenapa saya nggak pilih RAID O? Karena RAID O itu memang dari segi performance dia lebih cepat, lebih kapasitasnya juga 28 TB kalau pakai RAID O. Cuman kalau misalkan ada data loss, itu benar-benar nggak ada data backup. Nah, setelah kalian atur storage, kalian bisa atur beberapa admin. Jadi kalian masuk ke control panel di sini, kalian bisa atur berapa user atau berapa admin yang kalian berikan akses untuk ke Synology. Nah, kalau di sini kan saya ada 1 2 3. Ini ada Roni, ada Andika, ada admin, ada Gues. Nah, kalian bisa atur nih di sini berapa. Misalkan kalian punya 10 tim, kalian bisa atur 10 tim itu untuk passwordnya. Kemudian untuk username-nya dia apa, dia bisa mengakses apa aja di sini bisa. Kemudian kalian juga bisa atur yang namanya quick connect. Jadi quick connect itu adalah meskipun kalian tidak ada di studio, meskipun kalian tidak terhubung dengan router yang terkoneksi dengan Synology, kalian masih bisa akses filenya di mana saja dan kapan saja asalkan kalian punya kuota. Nah, cara aturnya itu seperti ini. Jadi kalian bisa atur di SM-nya. Kalau di SM-nya di KID itu ini. Jadi kalau misalkan ini saya salin, ini yang quick connect.to/dkid channel. Nah, jadi nanti misalkan saya di luar, saya nggak lagi di studio dan nggak terhubung dengan router, saya bisa akses server ini dari mana saja dengan mencantumkan atau mengetikkan di bar itu quick connect.to/dkid channel ini. Kemudian mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini karena masih banyak sebenarnya fitur. Ini part 1, masih ada part 2 karena di sini kalau kalian lihat di package center ini banyak banget fiturnya ya. Jadi ada fitur-fitur seperti misal kalian pengen punya WordPress sendiri, hosting sendiri pakai server ini, kalian bisa atur nih, kalian bisa install WordPress dan kalian bikin server kita ini, server kalian pakai hosting untuk WordPress, itu bisa. Kemudian juga ada Team Viewer, ada TV Mosaic yang ya sama seperti Netflix untuk entertainment. Masih banyak, kalian bisa simpan CCTV juga. Kemudian Team Collaboration. Nah, kalau Team Collaboration itu kan sekarang lagi rame ya, lagi ada virus yang sekarang mengakibatkan kita harus social distance, belum sampai lockdown, cuman pemerintah memperingatkan kita biar di rumah aja lah selama 14 hari, tapi katanya tadi saya lihat diperpanjang lagi sampai 91 hari masa daruratnya. Nah, kita masih bisa nih kerja di luar, gak usah di kantor, di rumah kita bisa pakai kerja pakai ini. Ada namanya software sebentar Drive. Nah, di sini saya udah download, cuman belum saya paparkan. Ini namanya Synology Drive. Nah, ini kita bisa atur Team Collaboration. Nah, ini kan masih kosong ya. Di HP saya juga ada aplikasinya, bisa di download di iOS dan juga di apa satunya lagi Android. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa Team Collaboration seperti ini. Cuman ini masih kosong. Jadi kalau misalkan kita isi apa nih, misal kegiatan kantor kita isi di sini, itu bakalan real update. Jadi di sini ada, kemudian di drive pokoknya di server ada. Jadi siapapun yang mau akses dia bakalan bisa langsung real time. Jadi kalau ada tim kita yang alasan nggak ada nih di sini, nggak ada di folder ini, itu bohong berarti karena dia real time kayak gitu. Dan menurut saya sih berfungsi banget. Oke, jadi mungkin part satunya sampai sini dulu. Part 2 nya nanti akan saya isi dulu Google Drive, Synology Drive ini, dan kita akan demonstrasikan bagaimana Team Collaboration dan juga fitur-fitur lain yang ada di Synology Drive. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya Nika Setiabudi. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Bye bye.